Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, lebih 1 bulan setelah melancarkan pemboman udara ke Gaza menyusul serangan mendadak Hamas, Israel telah menewaskan 12.000 lebih warga sipil Palestina, melukai lebih dari 30.000 orang di jalur yang dikepung dan tepi barat yang diduduki. Bahkan lebih dari 5.000 anak-anak Gaza meninggal. Israel telah melanggar etika perang. Tapi tahukah kamu, Allah telah menjanjikan 3 hal kepada bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Di episode kali ini, channel Kisah-Kisah Islam akan mengupas tuntas misteri 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudi merupakan suku bangsa yang merangkap sebagai agama. Kata Yahudi sendiri diambil dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yaitu Yahuda. Bangsa Yahudi adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Yang mana Nabi Ibrahim dari Siti Sarah ini memiliki seorang putra bernama Ishak yang menjadi nabi. Kemudian Nabi Ishak memiliki putra bernama Yakub. Dan dari Nabi Yakub inilah memiliki 12 orang putra yang menjadi leluhur bangsa Yahudi. Nabi Yakub sendiri diperkirakan hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Nabi Yakub ini memiliki sebutan lain yaitu Israel. Israel sendiri memiliki arti Isra artinya hamba atau abdun dalam bahasa Arab, kemudian il artinya Tuhan atau Allah. Maka Israel memiliki arti hamba Allah. Maka dari itulah keturunan Nabi Yakub alaihissalam atau keturunan dari Israel disebut dengan Bani Israel, yang memiliki arti keturunan Israel. Sahabat beriman, sebenarnya bangsa Yahudi adalah bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah bangsa yang diistimewakan. Terbukti Allah lebih banyak mengutus nabi-nabi di kalangan Bani Israel daripada di kalangan kaum lainnya. Akan tetapi anugerah Allah kepada mereka dustakan. Bahkan Bani Israel atau bangsa Yahudi terkenal dengan kesombongan dan keras kepalanya. Saking sombong dan keras kepalanya mereka banyak mendustakan para nabi di antara mereka. Bahkan mereka membunuh nabi-nabi mereka secara sengaja. Sebagaimana telah dikatakan oleh Allah, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong? Kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh. Dikatakan bahwa bangsa ini telah membunuh Nabi Isaya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan nabi-nabi lainnya. Padahal mereka tahu itu tidak dibenarkan. Dan Allah juga menyebut bahwa orang-orang Yahudi itu telah berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, tetapi tidak berhasil. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak tahu diri dan sangat pembangkang. Maka Allah katakan dalam Al-Quran bangsa Yahudi ini atau Bani Israel sebagai bangsa yang terkutuk atau terlaknat. Bangsa Yahudi juga terkenal sebagai bangsa yang sering meremehkan bangsa lainnya. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa mereka lah yang terbaik dan paling diistimewakan di bumi ini. Dan inilah 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi, 2 diyakini telah terpenuhi dan 1 belum terpenuhi. Lalu apa sajakah janji Allah kepada bangsa Yahudi? Mari kita simak video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara subscribe dan like videonya. Janji pertama Allah kepada bangsa Yahudi yaitu hukuman
hukuman kepada bangsa Yahudi. Sikap meremehkan bangsa lain oleh bangsa Yahudi bukanlah hal yang mengada-ngada. Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebut tindak tanduk bangsa Yahudi sejak zaman dahulu kala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 4-5 yang artinya, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di negeri-negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ayat ini diturunkan di Mekah jauh sebelum kaum muslimin memiliki kekuatan di Madinah. Dalam sejarah tercatat bahwa bangsa Yahudi atau Bani Israel telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Dulunya keberadaan bangsa Yahudi hampir punah oleh kekuatan bangsa Babilonia dan bangsa Romawi. Ketika itu Yahudi atau Bani Israel ditaklukkan oleh kekuatan Babilonia yang kala itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Kejadian itu terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan penaklukan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi terjadi antara tahun 66 sampai 135 Masehi. Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali mengakibatkan orang-orang Yahudi terpecah, tersebar ke seluruh negeri. Janji Allah yang kedua kepada kaum Yahudi adalah Allah akan memberikan mereka giliran untuk menguasai dunia setelah sebelumnya bangsa Yahudi ini berhasil diluluh lantahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada bangsa Yahudi untuk memberikan kesempatan kepada mereka bangkit lagi dengan kebangkitan yang luar biasa. Sahabat muslimku, jika dilihat di zaman inilah bangsa Yahudi sedang menguasai dunia. Hampir seluruhnya mereka kuasai, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Mengenai hal tersebut, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 6 yang artinya, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. Bukti nyatanya bisa kita lihat bahwa benua Amerika yang memiliki hanya 2% orang-orang Yahudi di sana, tapi sebagian besar Yahudi berhasil menguasai Amerika. Saat ini teknologi-teknologi canggih yang ada di dunia sekarang sebagian besar diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Maka terbuktilah janji Allah yang kedua. Bangsa Yahudi berhasil membalaskan sakit hati mereka dengan menduduki kembali negeri Syam dan Palestina. Bahkan bangsa Yahudi berhasil mengalahkan pengaruh kaum muslim di wilayah tersebut. Yang tadinya Yahudi ini mengungsi ke beberapa negara, kini mereka berbondong-bondong pulang ke tanah Palestina. Kepulangan mereka ke negeri yang dijanjikan itu tidak bisa dicegah atau dihalau oleh kaum muslimin. Kesombongan bangsa Yahudi makin meningkat manakala ekonomi dan militer mereka di-backing oleh Barat. Derita umat Islam di Palestina karena dijajah oleh bangsa Yahudi membuat sedih umat Islam di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi sesungguhnya kekejaman yang dilakukan Yahudi Israel hanya akan mempercepat datangnya siksa dan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Kemudian mengenai janji yang ketiga, sebagaimana yang telah dijanjikan Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri.
Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang lain untuk menyuramkan muka-mukamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada pertama kali, untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Dari ayat itu, Allah telah berjanji, Allah telah memastikan bahwa suatu hari nanti bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari muka bumi. Kaum muslimin pun akan kembali menguasai Masjidil Aqsa yang sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh Yahudi di Palestina. Menurut kabar yang beredar, usaha penghancuran Masjidil Aqsa ada dua sebab. Sebab yang pertama, karena menurut pemahaman mereka, di bawah tanah Masjidil Aqsa ada kuil Sulaiman. Yahudi berusaha mengeluarkan kuil tersebut dari dalam tanah yang nantinya akan mengakibatkan runtuhnya Masjidil Aqsa. Sebab yang kedua, karena Yahudi memang sengaja menyulut emosi seluruh umat Islam di dunia. Di hari menjelang kiamat nanti, kaum muslimin akan merebut tanah Palestina kembali. Ketika itu, kaum muslimin di seluruh dunia akan dipimpin oleh salah seorang keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Imam Al-Mahdi. Sahabat muslimku, janji ketiga ini masih belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Masjidil Aqsa dan Palestina akan kembali dikuasai oleh muslimin. Dan itulah tiga janji Allah kepada bangsa Yahudi. Maka saya akhiri video kali ini. Wallahu a'lam bishawab.